Mungkin sudah ada yang lihat nih survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia bulan Mei 2023. Anies Baswedan berada pada posisi ketiga ya, elektabilitasnya masih di posisi ketiga dengan angka 20,8%. Sementara Prabowo cukup tinggi di angka 33,9%, Ganjar Pranowo di 31,9%. Elektabilitas Anies justru turun kalau dibandingkan dengan bulan Mei 2022 ya, yang elektabilitasnya itu sampai ke angka 21,4%. Nah, pertanyaannya nih, kenapa elektabilitas Anies justru turun ya, justru melempem kalau dibanding dengan Prabowo dan Ganjar yang justru elektabilitasnya itu justru naik. Dari berbagai ulasan, terkini.id merangkum beberapa poin ya, masalah penting. Pertama, Anies dan timnya mengalami kebuntuan strategis ya. Ini salah satunya diulas oleh peneliti KCI LSI yang menilai Anies kurang menggunakan gimmick-gimmick politik ya, tidak bisa membaca pasar politik, dan cenderung bermain aman ya, bermain ke tengah-tengah, tidak main terlalu ke kanan, tidak main ke kiri ya. Contohnya, Anies tidak menunjukkan sikap yang tegas ketika kemarin ribut-ribut soal Israel ya, timnas Israel ke Indonesia. Terus Anies juga tidak kelihatan ya sikapnya ketika banyak orang mengkritik pemerintah soal oligarki ya, politik oligarki partai penguasa. Banyak yang mengkritik, tapi Anies tidak menunjukkan sikap yang cukup kuat soal itu. Anies malah memilih berpidato membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY, yang ternyata datanya itu kemudian banyak dipertanyakan ya, karena tidak akurat. Malah Anies justru dinilai salah membaca data ya, timnya salah membaca data. Demikian juga dengan pidato Anies soal subsidi listrik ya, yang juga banyak diprotes dan banyak dipertanyakan. Kedua, itu mungkin terkait dengan masalah koalisi parpol ya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu partai pengusung Anies itu yakni Partai Demokrat ya, saat ini masih cukup sibuk untuk menghadapi serangan dari Partai Demokrat versi Muldoko ya. Jadi Muldoko mengajukan gugatan kembali ya ke MA dengan mengajukan 4 bukti baru. Belum lagi Partai Nasdem ya, koalisi Anies yang lain yang saat ini digoyang dengan kasus korupsi ya, setelah Menteri Informatika ditangkap, Johnny G. Plate. Terus ada isu-isu yang berhembus soal ada anggota Nasdem lagi yang akan ditangkap ya. Ketiga adalah masalah cawapres nih. Nah, cawapres ini juga masalah yang serius karena ini juga terkait dengan koalisi. Solidnya koalisi itu juga tergantung dari siapa sih calon wapres Anies ya. Tarik menarik partai pengusung soal siapa cawapres Anies ini kan semakin alot ya. Ini membuat mesin partai pun tidak begitu kuat untuk bergerak maksimal untuk mendorong elektabilitas Anies ya. Mesin-mesin partai, orang-orang simpatisan partai masih wait and see ya. Ini siapa sih calon wapres yang akan diusung ya. Demikian, tetap nantikan berita-berita terkini.id hanya di akun resmi Terkini ID.